Berdoa mulai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya Bila hadir. Abdul Hamid hadir. Adiba hadir. Amel hadir. Ardiansyah hadir. Arin hadir. Bilkis hadir. Feby hadir. Fitri hadir. Marisa hadir. Rizka hadir. Luki hadir. Sofiani hadir. Ada yang belum Ibu sebut? Tidak ada ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Boleh berdiri? Sebelum memulai pelajaran, kita menyampaikan kesepakatan dulu ya, bagi sekolah kelas. Ya, siap? Yang pertama, nanti ketika kita sedang belajar tidak boleh ribut, tidak boleh mengobrol ya, Ibu. Ya, tidak boleh berisik. Nah, kemudian ketika kalian akan keluar kelas, izin ke belakang, itu harus izin dulu ya, izin ke guru terlebih dahulu ya. Kemudian ketika kalian hendak ingin bertanya, kalian harus mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Bu, izin bertanya begitu ya. Atau Bu, mau bertanya kayak gitu ya. Oke, siap, bisa dipahami? Siap. Oke. Sebelum belajar, Ibu minta kalian berdiri dulu. Berdiri. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang hello ya. Kalau Ibu bilang hello, kalian bilang hai ya begitu. Kalau misalnya hai hai hello, berarti kalian jawabnya hello. Oke, bisa dipahami ya? Hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai hello. Hello hello hai. Hai hello. Hai hello. Hello hai hello hai. Hello hai hello hai. Hai hello hai hello. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya Marisa? Mengenal wujud zat atau benda. Mengenal wujud zat atau benda. Ya, tepuk tangan buat Marisa. Kemudian wujud atau benda itu dibedakan menjadi berapa? Tiga. Amel, apa saja tiga? Benda padat, benda gas, dan benda cair. Ya. Wujud zat atau benda dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas.
Meja? Padat? Ya. Meja juga benda padat. Kemudian apa lagi? Benda padat? Tembok. Ya, ini. Ya, tembok benda padat. Kemudian yang kedua, benda Cair. cair. Benda cair contohnya Air. air. Apa lagi? Minyak. Minyak. Apa lagi? Kecap. Kecap. Apa lagi? Saus. Saus. Ya, pokoknya benda-benda yang berbentuk cairan seperti air itu dinamakan benda cair. Kemudian yang ketiga benda gas. Contohnya apa benda gas? Oksigen. Apa lagi? Oksigen, gas. Kemudian yang membumbung tinggi kalau kita ada bakar-bakar itu ada asap. Nah, asap itu juga benda gas ya. Oke, berarti kalian masih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Nah, kalian tahu es batu? Es batu atau es krim, kalian pernah makan es krim? Ya. Kalau es batu atau es krim dibiarkan di suhu ruang atau dipanaskan, itu akan apa? Akan mencair. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi perubahan wujud zat atau benda. Kalau kemarin kita belajar tentang wujud zat atau bendanya, sekarang kita akan mengidentifikasi perubahannya ya. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda atau zat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam Atas ya. ya. Boleh silakan. Satu orang saja ya. Satu orang saja. Oke, lanjut ya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, apa nih? Melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan laporan. Jadi nanti kita akan ada diskusi. Lihat video terlebih dahulu yuk. Perhatikan secara bersama ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa Elo? Kalau punya aku, nanti 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lainnya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air.
Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus kok es di luar tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo, esnya sudah mencair semua menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadar rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya ya? Iya, Elo, berarti jus buahmu sudah tidak manis. Tadi kalian sudah menyimak apa? Video. Kira-kira tentang apa coba ceritanya tadi? Videonya. Tadi ada siapa? Katanya ada siapa? Elo dan? Nah, kenapa kata si Elo? Mengapa es batu mencair? Ceritanya Elo dan Ella itu sedang apa? Meminum jus yang di dalamnya ada es batunya. Ya. Kemudian kata si Elo, kenapa es batunya kok jadi hilang? Ya enggak. Ya. Terus kata ayahnya kenapa katanya? Es batunya menghilang karena mencair ya. Karena es batunya mencair, jadi lama-kelamaan akan menghilang dan berubah menjadi air. Terus ada apa lagi tadi cerita si bapaknya? Ada apa? Ya, es yang disimpan di ya, air yang disimpan di dalam kulkas atau freezer akan membeku menjadi es batu. Kemudian ada apa lagi? Tadi yang laut-laut itu menguap. Menguap. Si air laut itu menguap ke udara. Kemudian ada apa lagi? Ya, apa itu? Ya, contohnya tadi ada mengembun apa tadi? Daun yang basah. Ya, kemudian ada apa lagi? Yang dingin itu apa? Yang dingin? Salju. Ada salju. Oke, nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda seperti yang kita sudah pelajari kemarin tentang benda, yaitu ada 3: benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, sekarang perubahannya ya. Kalau dari benda padat berubah menjadi benda gas disebut, kita lihat jadinya menyublim. Sedangkan kalau kebalikannya, dari benda gas kemudian berubah menjadi benda padat disebut mengkristal. Selanjutnya ada apa lagi? Ada benda padat menjadi benda cair disebut cair. Sedangkan dari benda cair ke benda padat disebut membeku. Ya, selanjutnya dari benda cair ke benda gas dinamakan menguap.
lilin itu akan mencair, meleleh. Ya, ada kan lelehannya? Ya, ada. Ya, itu namanya peristiwa mencair. Selain lilin yang meleleh, apalagi contohnya mencair? Es batu. Kalau berada di suhu ruangan, ya akan mencair. Apalagi selain es batu? Ada lagi? Apalagi mencair? Es krim. Ya, kalian kalau makan es krim kalau masih dingin itu kan beku ya, masih beku. Nah, kalau sudah lama-kelamaan dibiarkan di suhu ruang akan meleleh atau mencair ya. Itu contohnya. Yang kedua ada membeku. Membeku itu perubahan dari cair ke padat ya. Contohnya air membeku menjadi es di suhu rendah. Nah, contohnya air yang membeku menjadi es di suhu rendah. Suhu rendah itu apa? Dingin. Ya. Contohnya di kulkas, di freezer. Kalian pernah bikin es batu di freezer? Atau bikin es lilin yang warna-warni, rasa jeruk, rasa anggur, rasa strawberry? Ya, awalnya itu kan dari benda cair, ya kan? Dari es, dari air, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, tunggu beberapa menit kemudian akan berubah menjadi es beku ya itu. Nah, selanjutnya ada menguap. Menguap itu adalah dari benda cair ke benda gas. Contohnya air mendidih menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Nih gambarnya, ini air didih. Nah, kalian di rumah pernah lihat ibu-ibu memasak air? Ya, memasak air itu ketika suhunya dipanaskan ke di atas kompor, cetek nyalain kompornya, kemudian sudah panas berada di suhu 100 derajat Celcius, maka akan menguap. Keluar apa? Keluar gelembung-gelembung, ya kan? Gelembung-gelembung, kemudian habis keluar gelembung akan ada tutup pancinya kan? Ada asapnya, ya kan? Nah, itu namanya menguap. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun itu perubahan dari gas ke cair. Ya, contohnya uap air berubah menjadi embun di permukaan yang dingin. Contohnya kalian pernah lihat tanaman di pagi hari? Kalian bangun pagi, kemudian kalian keluar lihat tanaman. Biasanya di tanaman itu ada basah airnya ya. Ada, itu namanya embun. Ya, itu berasal dari air, dari udara, dari gas di udara, kemudian menempel di daun menjadi embun. Ya, itu namanya mengembun. Sekarang menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas. Contohnya kapur barus atau hamper menguap di udara. Selanjutnya ada mengkristal, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Ya, nah contohnya apa? Uap air menjadi salju. Uap air di udara menjadi salju tanpa melewati fase cair. Kalian tahu salju? Tahu. Nah, salju itu terbentuk dari katanya apa? Uap air di udara yang menjadi salju. Uap di udara menjadi padat, makanya jadi salju. Dari materi tadi, apakah sudah paham? Tentang proses mencair, proses apalagi tadi ada apa saja?
kebalikannya dulu. Mencair kebalikannya membeku. Kemudian kalau menguap mengembun. Terus ada apa lagi? Menyublim, mengkristal. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sudah paham semuanya ya. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ibu yang bertanya. Siap? Ya. Pertanyaan pertama. Proses perubahan zat dari gas menjadi cair disebut apa tadi jawabannya? Membeku. Gas menjadi cair. Mengembun. Oke, kita lihat jawabannya. Jeng. Selanjutnya. Jawabannya mengembun. Tadi siapa jawabannya mengembun? Tepuk tangan. Hebat berarti ya. Berarti kalian sudah paham tentang materi yang telah ibu ajarkan. Sekarang waktunya eksperimen. Mari mencoba ya. Sebelumnya ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa peralatan eksperimennya. Boleh dikeluarkan peralatannya, silakan. Ibu akan membagikan ini ya, LKPD-nya. Ini kita lihat dulu peringatannya ya. Kita baca peringatannya. Lakukan percobaan dengan hati-hati. Petunjuk kerjanya disimak terlebih dahulu. Silahkan kerjakan. Jangan sampai nyala terus di lelehannya di jangan dulu di guys, terus nah udah kan, nah berarti itu udah apa namanya dari benda apa ya? Nah, nama bendanya apa? Ya, ditulis di situ ya. Yang sudah selesai? Selesai semua? Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, siap, bisa dipahami? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar pertama, padat menjadi cair, mencair. Yang kedua, gas menjadi cair, mengembun. Ya, terus? Cair menjadi padat, membeku. Padat menjadi gas, menyublim. Cair menjadi gas, menguap. Gas menjadi padat, mengkristal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kelompok 2 sekarang. Ya, silakan kembali kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pembelajaran hari ini. Semoga apa yang ilmu kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, jangan malas belajar. Raih cita-cita kalian setinggi mungkin di masa depan, ya. Tangan ke atas menggambar bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rapi boleh pulang duluan ya. Yang rapi kelompok pertama silakan. Jadi ya. Yang kedua kelompok 3. Silakan kelompok 4 menyusul di